Tahukah kamu, 4 edisi Piala Dunia terakhir EA Sports selalu benar dalam memprediksi juara Piala Dunia. Mereka menebak Spanyol pada 2010, Jerman pada 2014, Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022. Kini mereka kembali menjalankan simulasi Piala Dunia 2026, dan hasilnya bukan Portugal, bukan Prancis, bukan Brazil, apalagi Argentina, melainkan Spanyol. Pertanyaannya, apakah ini pertanda juara dunia berikutnya sudah ditentukan atau memang Spanyol layak juara? Tapi pertanyaan paling menarik adalah siapa pemain yang bisa membuat Spanyol menjadi favorit juara? Mari kita bahas. Let's go! Pemain paling berbahaya di Spanyol saat ini akan berusia 19 tahun, tepat pada minggu dimulainya Piala Dunia. Ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan. Piala Dunia pernah menyaksikan Pele pada usia 17 tahun, Messi pada usia 19 tahun, Mbappe pada usia 19 tahun juga. Tapi tidak satupun dari mereka datang dengan situasi seperti ini. Tidak satupun dari mereka sudah dianggap tak tersentuh bahkan sebelum turnamen dimulai. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa tidak ada bek sayap di dunia yang memiliki jawaban pasti untuk menghentikannya. Mengapa Spanyol justru membuat masalah itu semakin besar, dan mengapa Prancis, Portugal, serta Argentina dan tim-tim yang paling mungkin berhadapan dengannya di fase gugur sudah memiliki waktu 2 tahun untuk mencari solusi namun hingga kini belum menemukannya. Ketika melihat daftar pencapaian yang sudah diraih Lamine Yamal, insting pertama kita mungkin mengira sebagian diantaranya pasti dilebih-lebihkan. Tapi tidak, pada usia 16 tahun 338 hari, ia menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kejuaraan Eropa. Beberapa pertandingan kemudian, ia kembali mencatat sejarah. Ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen. Gol yang diciptakan ke gawang Prancis di semifinal lahir lewat tendangan melengkung yang membuat para bek berpengalaman terlihat seperti belum pernah menghadapi pemain berkaki kiri sebelumnya. Lalu tibalah partai final melawan Inggris. Sehari sebelum pertandingan itu, Yamal genap berusia 17 tahun dan ia merayakan dengan cara yang luar biasa. Dia menciptakan assist untuk gol pembuka saat Spanyol memenangkan Euro dan meraih gelar Eropa keempat mereka. Sebuah rekor baru. Dengan penampilan itu, Yamal menjadi pemain termuda yang pernah tampil di final turnamen internasional besar. Sebuah rekor yang sebelumnya dipegang oleh Pele sejak tahun 1958. 60 tahun lamanya, kini rekor itu telah hilang. Dan semua itu terjadi bahkan sebelum Yamal cukup umur untuk mengemudi. Di Barcelona musim ini ia mencetak 16 gol dan 11 assist hanya di La Liga. Nomor punggung 10, nomor yang pernah dikenakan Lionel Messi, diserahkan kepadanya saat berusia 18 tahun karena klub merasa tidak ada pemain lain yang lebih layak mengenakannya. Pada Februari 2026, ia mencetak hat-trick profesional pertamanya. Kemudian pada April cedera hamstring memaksanya mengakhiri musim lebih cepat. Namun ia diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Ya, kita semua sudah tidak sabar melihat Yamal di Piala Dunia. Karena kita semua masih mengingat apa yang terjadi di Euro terakhir, dan itu membuat kita kembali ke pertanyaan utama. Mengapa Lamine Yamal tidak bisa dihentikan? Masalah yang diciptakan Yamal bukan hanya soal kecepatan, bukan hanya soal kemampuan menggiring bola, dan bukan hanya soal penyelesaian akhir. Masalahnya adalah kombinasi dari ketiga hal tersebut. Semuanya berada dalam diri seorang pemain yang membaca permainan layaknya seorang yang 10 tahun lebih tua darinya. Ia bermain di sisi kanan, lalu menusuk ke dalam menggunakan kaki kirinya. Semua bek sayap di dunia sudah mengetahui hal itu sebelum pertandingan dimulai. Masalahnya, Yamal juga mampu bergerak ke sisi kanan dengan kualitas yang sama meyakinkannya. Akibatnya, para bek tidak pernah bisa benar-benar mengambil keputusan. Mereka tidak bisa terlalu menjaga sisi dalam, karena Yamal bisa melewati mereka dari sisi luar. Mereka juga tidak bisa terlalu menjaga sisi luar, karena Yamal bisa masuk ke area tengah dan melepaskan tembakan mematikan dengan kaki kirinya. Dan ketika seorang bek tidak bisa menentukan pilihan, biasanya dia sudah kalah bahkan sebelum duel itu dimulai. Ketika lawan memilih bertahan lebih dalam untuk menutup ruang di area tengah, Yamal akan mengirim umpan ke belakang garis pertahanan mereka. Ketika lawan maju untuk menekannya, dia akan melewati mereka dari sisi luar. Ketika dua pemain ditugaskan untuk menjaganya, akan ada pemain ketiga yang bebas tanpa pengawalan. Setiap keputusan bertahan selalu menciptakan masalah baru. Tidak ada posisi yang benar-benar aman saat menghadapi Lamine Yamal. Di Euro 2024, ia berhasil menyelesaikan 32 dribble sukses, jumlah terbanyak dibandingkan pemain manapun di turnamen tersebut. Dia juga menciptakan peluang terbanyak dan menutup turnamen dengan 4 assist, menyamai rekor assist terbanyak dalam satu edisi kejuaraan Eropa. Yang lebih gila lagi, semua itu dia lakukan saat berusia 16 tahun di turnamen besar pertamanya melawan unit-unit pertahanan terbaik Eropa. Prancis mencoba menghentikannya dengan bek sayap mereka. Portugal apalagi, Jerman mencoba cara yang sama.
Semua tidak satupun dari mereka menemukan solusi selama 90 menit. Sejak saat itu, kemampuan penyelesaian akhirnya semakin berkembang. Pengambilan keputusannya dalam kecepatan tinggi juga semakin matang. Satu-satunya tanda tanya hanyalah cedera hamstring yang sempat dia alami. Tidak ada satupun tim yang menghabiskan 2 tahun terakhir untuk menciptakan jawaban baru terhadap pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab saat Yamal masih berusia 16 tahun. Sebenarnya, Lamine Yamal seorang diri saja sudah cukup menjadi masalah besar. Namun masalahnya Yamal tidak sendirian. Menurut banyak analisis serius, Spanyol saat ini adalah tim nasional terbaik di dunia, dan cara mereka dibangun justru membuat Yamal semakin sulit dihentikan. Di lini tengah ada Rodri, gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Pemenang Ballon d'Or, seorang pemain yang mampu mengontrol tempo pertandingan sedemikian sempurna hingga lawan menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk mengejar bayangan. Di belakangnya, struktur pertahanan Spanyol hampir tidak memberikan ruang bagi lawan. Di depannya ada Pedri, Gavi, dan Fabian Ruiz. 3 gelandang yang mengalirkan bola dengan ritme yang membuat pressing terhadap Spanyol seringkali menjadi usaha yang sia-sia. Lalu ada Nico Williams di sisi kiri, dan disinilah masalah terbesar bagi lawan dimulai. Karena kombinasi Nico Williams dan Lamine Yamal menciptakan persoalan yang hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pelatih manapun. Kamu tidak bisa mengirim pemain tambahan untuk membantu menghentikan Yamal, karena itu berarti Nico Williams akan mendapatkan situasi 1 lawan 1 di sisi lainnya. Namun kamu juga tidak bisa menggandakan penjagaan terhadap Nico Williams, karena itu akan memberikan ruang yang dibutuhkan Yamal untuk menghancurkan pertahanan. Keduanya memaksa lini pertahanan lawan melebar ke seluruh lebar lapangan, dan ketika pertahanan lawan melebar, lini tengah Spanyol mendapatkan ruang untuk beroperasi di area tengah. Dan ketika lini tengah Spanyol memiliki ruang, mereka nyaris tidak bisa dihentikan. Di Euro 2024, Spanyol hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan. Dan kedua gol tersebut tidak pernah benar-benar mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Mereka memenangkan setiap pertandingan yang mereka mainkan. Statistik expected goal mereka juga menjadi yang terbaik di seluruh turnamen. Ini bukan Spanyol yang sekadar bertahan, menunggu keberuntungan, lalu mencuri kemenangan. Ini adalah tim yang memainkan sepak bola paling lengkap di seluruh turnamen. Dan sejak saat itu, Spanyol hanya menjadi semakin kuat. Squad mereka semakin dalam, pilihan pemain semakin banyak, dan itu membuat satu pertanyaan menjadi semakin sulit dijawab. Bagaimana cara menghentikan Lamine Yamal? Karena level pemain ini sudah berada pada titik yang sangat langka. Ia cukup bagus untuk bermain di tim manapun di dunia. Perbandingan dengan Messi. Tentu saja, perbandingan ini selalu muncul. Lamine Yamal menggunakan nomor punggung 10 di Barcelona, nomor yang identik dengan Lionel Messi. Ia juga kidal, ia juga lahir dari Akademi La Masia. Semua elemen untuk membandingkan keduanya sudah tersedia, dan karena itu, perbandingan tersebut hampir tidak mungkin dihindari. Namun, sebagian besar perbandingan itu sebenarnya hanya mengalihkan perhatian dari satu fakta penting, dan hanya ada satu hal yang benar-benar perlu dikatakan. Ketika Lionel Messi memainkan Piala Dunia pertamanya pada tahun 2006, ia baru berusia 18 tahun. Saat itu, Messi dianggap sebagai talenta muda yang menjanjikan, seorang pemain yang patut diperhatikan, seseorang yang mungkin bisa memberikan kontribusi bagi timnya. Lamine Yamal datang ke Piala Dunia dengan status yang sangat berbeda. Ia tidak datang sebagai prospek masa depan. Ia datang sebagai salah satu kandidat pemain terbaik turnamen. Dan perbedaan antara pemain muda menjanjikan dengan calon pemain terbaik turnamen pada usia yang hampir sama mungkin menjelaskan posisi Yamal saat ini lebih baik daripada perbandingan apapun dengan Messi. Karena sebenarnya Lamine Yamal bukanlah Messi berikutnya. Dia bukan penerus siapapun. Dia adalah Lamine Yamal yang pertama, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika kalian ingin memahami mengapa Spanyol begitu difavoritkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 dan Cristiano Ronaldo kembali gagal meraih gelar juara Piala Dunia dan banyak pertanyaan lainnya, maka semua jawabannya akan ada di sana, Piala Dunia Amerika. Dan masalah terbesar Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026 bukanlah Argentina, bukan Brazil, bukan Prancis, melainkan seorang remaja berusia 19 tahun membuat Cristiano Ronaldo gagal meraih Piala Dunia tersebut. Jika kalian suka dengan channel Dialog Bola, jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.